Maka berdasarkan teks dari Injil, kita bisa berpegang pada sabda Yesus yang memberi ajaran sekaligus teladan. Dalam bacaan Injil bagian akhir dari perikop tadi, Yesus mengatakan bahwa karena anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini adalah konsekuensi melayani menurut contoh dan teladan Yesus. Bukan melayani sekedar dengan bolehlah dengan sepenuh hati, segenap tenaga dan pikiran, tetapi pada akhir Injil itu dikatakan melayani dan memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini konsekuensi yang tidak main-main, memberikan nyawa. Tentu kita bisa memberikan catatan tafsiran, memberikan nyawa artinya memberikan kehidupan. Tidak harus tiba-tiba mati atau meninggal, entah karena dibunuh, entah karena tenggelam di sungai Kahayan atau di sungai mana, bukan itu. Tetapi bagaimana seluruh kehidupan itu diarahkan pada pelayanan tanpa menyisakan sedikit pun untuk egoisme kita, untuk apa yang kita maui, tetapi kita ingin melaksanakan sabda Allah itu dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, dan dengan seluruh kehidupan itu. Tidak usah dalam tanda petik saya harus menjadi martir atau menjadi santo atau santa. Baik, kalau memang bisa silahkan, karena Kalimantan Tengah belum memiliki santo atau santa ya. Kalau nanti tiba-tiba ada yang ditantang untuk menjadi santo atau santa, ya silahkan laksanakan saja begitu. Ini efek atau konsekuensi dari missio canonica tadi, sampai melayani, memberikan nyawanya bagi orang lain. Oleh karena itu sekali lagi saya menegaskan bahwa dengan diwisuda menjadi sarjana ilmu agama itu, penghayatan dan pengamalan iman itu sendiri menjadi kekuatan yang harus ditunjukkan ke dalam masyarakat. Dengan wisuda Anda memulai hidup baru melaksanakan tugas itu. Dan seperti halnya ditegaskan dalam visi misi keuskupan dan arah dasar yang ditegaskan pada tahun 2012, iman yang dituju oleh keuskupan adalah, umat di sini adalah iman yang mandiri dan tangguh, serta menjadi iman yang misioner. Dan itulah yang perlu ditunjukkan dalam penghayatan sehari-hari. Dari pengalaman kami semua bisa mencermati bahwa kalian yang muda-muda ini, dan kebanyakan juga belum berkeluarga, tentu sudah ada yang punya pacar, ada yang belum ya. Tantangan pertama nanti hidup beriman itu kadang-kadang ketika jodoh sudah mulai mengintip. Lalu masalah iman muncul kalau yang mengintip itu kebetulan dari iman atau agama lain. Bagaimana keteguhan iman itu akan diusahakan, dipertahankan. Dari pengalaman ada yang sungguh berhasil dan kebanyakan berhasil, tetapi ada juga yang tidak berhasil. Saya merasa ya harus mengelus dada ya ketika mendengar dari pemimpin asrama, waktu itu masih di Sahawung, ketika mendengar bahwa seorang mahasiswi Stipas tiba-tiba lari dengan tukang bangunan yang berasal dari Banjar misalnya ya. Waduh, kita juga merasa sangat prihatin. Atau pernah di daerah Sukamara itu entah bagaimana diantar oleh travel kok akhirnya ikut sopir travelnya begitu ya. Beberapa kejadian yang menurut saya menunjukkan bagaimana tantangan itu harus dihadapi ketika kita dituntut untuk menjadi iman yang dewasa, yang mandiri dan sekaligus misioner. Kiranya dalam perayaan Ekaristi ini kita tetap memohon agar Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan sukacita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,
Dan kita juga sudah melihat bagaimana perkembangan gereja di Kuspan Palangkaraya, utamanya yang di pedalaman itu, sungguh sangat dibantu oleh para lulusan Stipas ini. Maka dengan kekuatan semangat dan sukacita dari Roh Kudus akan mendampingi kalian dalam melaksanakan tugas sesudah disahkan melalui Missio Canonica ini. Itulah harapan yang bisa kita sampaikan pada kalian semuanya. Dan umat diharapkan untuk mendukung karya-karya mereka. Selanjutnya yang kedua, kita diajak untuk merenungkan tentang ajakan Bapak Suci Fransiskus minggu yang lalu dalam khotbahnya, ialah bahwa kita diajak untuk mengadakan atau membuka sinode keuskupan. Sinode itu merupakan undangan, istilahnya untuk berjalan bersama, sinhodos. Umat beriman diundang untuk membentuk komunio, membentuk persekutuan atau paguyuban. Dan oleh karena itu juga diajak untuk berpartisipasi bersama umat lainnya melaksanakan misi. Jadi komunio itu bukan berhenti pada persekutuannya, pada paguyubannya, justru untuk melangkah lebih jauh, yaitu berpartisipasi, ikut ambil bagian dalam tugas misi. Nah, dalam misi itulah kita berjumpa dengan situasi-situasi yang berbeda-beda, baik situasi di lingkungan di paroki di Kuspan kita dengan segala tantangannya, maupun dari masing-masing kita memiliki komunio, entah sebagai komunio teritorial paroki stasi keuskupan ataupun kategorial. Anda semua ada yang masuk dalam kelompok legio, karismatik, awam, religius, para suster dan bruder dan sebagainya. Dari situlah masing-masing diundang untuk melaksanakan misi di dalam masyarakat dengan lebih baik. Itulah yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita yang dalam tanda petik itu sudah melaksanakan misi, mewartakan Injil, tapi sekarang lebih baik, lebih tepat guna dan berdaya guna bagi iman kita dan bagi keadaan masyarakat pada umumnya. Misi yang dipercayakan kepada kita memerlukan bimbingan Roh Kudus agar dalam perjalanan bersama itu, sinode ini, kita bisa melangkah sesuai dengan kehendak Allah dan bimbingan Roh Kudus. Kita berharap bahwa gereja berkembang ke arah sikap yang semakin sinodal, artinya berjalan serempak secara tepat guna dan tepat sasaran dalam dunia milenial ini. Jangan kita mau dipecah belah oleh berbagai macam media massa, yang satu mengatakan kebenaran, yang lain hoax, lalu kita tidak berjalan bersama. Saya bisa mengutip khotbah Paus Fransiskus pada hari Minggu yang lalu 10 Oktober 2021 di Basilika Santo Petrus. Dikatakan demikian: seorang kaya datang kepada Yesus pada waktu ia berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Itu diambil dari Markus bab 10. Injil seringkali menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu ada dalam perjalanan. Dia berjalan bersama-sama orang-orang dan mendengarkan pertanyaan dan kekhawatiran yang mengintai hati mereka. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa tidak hanya di tempat-tempat yang rapi, teratur, yang sudah dikhususkan seperti halnya di gereja atau di biara, tetapi juga dalam perjalanan. Dia menemui kita di mana kita berada, di jalan kehidupan yang seringkali berbatu-batu dan banyak penghalang. Oleh karena itu, Paus Fransiskus menegaskan bahwa sinode adalah suatu proses penegasan rohani
penegasan gerejawi yang terungkap misalnya dalam adorasi, dalam doa, dalam dialog dengan sabda Allah. Maka dalam sinode itu kita membayangkan bahwa kita sedang dalam perjalanan mengarungi zaman di masyarakat tempat kita berada ini. Nah, saat kita memulai proses sinode ini, kita dipanggil untuk menjadi ahli dalam seni perjumpaan. Itu istilah yang sangat menarik. Menjadi ahli dalam seni perjumpaan. Ketika kita bertemu dengan orang lain, berjumpa dengan orang lain, apa yang kita pikirkan? Melihat pakaiannya, melihat cara dandanya dan seterusnya, kesimpulannya bisa macam-macam. Oh, dia orang kaya, oh dia orang miskin, oh dia belum mandi, oh dia sudah bersolek, dan tergantung dari kesimpulan mana. Itu diperlukan kita sebagai ahli untuk melihat itu. Dan kemudian dari situlah kita akan mendengarkan apa yang dia ucapkan. Dalam contoh khotbah Paus Fransiskus itu dikatakan pertanyaan kepada Yesus, "Guru, apa yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya yakin pertanyaan inilah yang menyentuh umat di zaman milenial ini, juga di masa pandemi ini. Setiap orang tidak hanya akan puas dari apa yang diperoleh secara duniawi, tetapi juga apa yang bisa mengarah kepada hidup yang kekal tadi. Oleh karena itulah kita diajak bersama Yesus Sang Sabda untuk mengikuti jejaknya, mendengarkan bagian dari kehidupan masyarakat yang sedang dalam perjalanan bersama ini. Kita diajak untuk mendengarkan suara-suara yang muncul melalui peristiwa-peristiwa dan kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan disitulah kita diajak untuk merespons dalam melaksanakan karya misi gereja, mewartakan Injil dan kabar sukacita itu. Entah kita sebagai awam, imam, religius, uskup, semua membuka telinga dan mata hati dengan sebaik-baiknya untuk melihat apa yang diperlukan oleh orang di sekitar kita, sehingga kita bisa membawa warta sukacita itu kepada mereka. Bahkan Roh Kudus meminta kita untuk mendengarkan pertanyaannya, keprihatinannya, harapannya, sehingga dengan demikian kita bisa menjawabnya dengan tepat melalui tindakan-tindakan hidup beriman kita, hidup berpastoral para imam, dan seterusnya. Tentu dengan membuka sinode keuskupan ini masih akan ada lanjutan tindakan-tindakan yang berikut yang nanti akan disampaikan oleh Dewan Keuskupan kepada para pastor di tempat masing-masing dan kepada semua umat di Keuskupan Palangkaraya. Marilah kita ikuti dan kita usahakan agar partisipasi kita dalam sinode ini memberikan sumbangan yang berguna untuk seluruh gereja dan masyarakat. Tuhan memberkati.